Kamu tidak punya pengalaman kerja. Tidak diterima. Kamu terlalu cantik. Tidak diterima kamu. Meskipun kamu tahu bahasa isyarat, kamu terlalu tinggi. Tidak diterima. Bahkan aku bisa tahu, ini semua mata-mata yang diatur, Nyonya, jika aku kirim mereka, Tuan Muda akan mencabik-cabikku. Hari ini, entah aku memilih atau tidak, aku mati, bagaimanapun juga, tolong selamatkan aku. Dan aku. Bukankah ini situs rekrutmen bahasa isyarat? Semuanya berkulit putih dan berkaki panjang, seperti pemilihan selir. Gadis ini jelas bukan orang suruhan Nyonya. Dan resumenya sangat menonjol. Sepertinya surga ingin aku hidup beberapa hari lagi. Kamu diterima. Hah? Aku? Nyonya Muda, malam ini, kamu bisa pindah ke kamar. Tuan Muda, tunggu sampai Senin, saat kantor, urusan, sipil buka, kamu bisa pergi, ambil akta nikah, dengan Tuan Muda. Tidak, Nyonya Muda. Paman Fu aku hanya penerjemah bahasa isyarat. Aku menjual keahlian, bukan tubuh. Aku baru saja menandatangani kontrak, dan kamu sudah ingin melanggarnya. Jika kamu melanggar sekarang, kamu tidak hanya harus membayar kompensasi, keluarga Qin. Kami juga akan mempertahankan hak untuk terus mengejarmu. Keluarga Qin. Bukan yang mafia. Biarkan aku lihat. Pihak B, selama menjabat sebagai Nyonya Muda pewaris keluarga Qin, juga akan bertugas sebagai penerjemah bahasa isyarat denda pelanggaran kontrak, 100 juta. Yen. Nyonya Muda, kamu adalah penerjemah bahasa isyarat kelas dunia, kamu sudah berpengalaman. Hal kecil ini, pasti tidak sulit bagimu. Aku penerjemah bahasa isyarat kelas dunia. Betul, kamu masih muda, dan sudah program, berita 2 tahun, penerjemah bahasa isyarat, dan palang merah, umum kepala penerjemah bahasa isyarat, bahkan mahir dalam interpretasi bahasa isyarat asing, menerjemahkan untuk presiden asing, Trumken, dan, bahkan penerjemah bahasa isyarat untuk Long Guo Has. Hip Hop. HR 10 tahun. Bagaimana bisa kau buat resumeku? Begitu berlebihan. Ini resume trombosis cerebral 10 tahun. Ini pertama kalinya aku tahu. Aku sehebat ini. Apa yang kamu katakan? Tidak. Ayo cepat. Ini mafia. Nyonya kepala keluarga Nona Ruan-Ruan sudah datang. Tuan Muda. Rumah mafia ayah yang seperti harimau ibu tiri yang munafik. Dan dirinya yang bisu. Kasihan, ganteng, tapi malang. Jadi dia bisu sedikit. Jadi penerjemah bahasa isyarat dan tunangannya nggak cuma bisa bayar hutang dan selamatkan ibuku, tapi juga bisa tidur seranjang dengan cowok ganteng. Dasar bodoh keluar. Ahe bilang apa? Pertama tunjuk aku lalu acungkan jempol. Sepertinya dia memujiku. Apa artinya ini? Tuan Muda bilang, dialah orangnya cewek ini enak dipandang mata. Sudah lama sejak aku melihat seorang wanita yang bisa mengacaukan perasaan Tuan Muda dengan begitu intens. Nyonya Muda benar-benar hebat. Tidak buruk. Kamu tidak tahu bahasa isyarat. Atau apakah kamu sengaja tinggal dengan motif tersembunyi? Tuan Muda berkata, kualitas gelasnya buruk, dan menyarankan beralih ke stainless steel ramah lingkungan. Dia hanya melirikku. Mungkin dia tahu, aku tidak bisa bahasa isyarat. Ahe, selain gelas ini yang perlu diganti, apakah ada hal lain di rumah yang perlu diubah? Tidak. Tante Liu, kamu mengelola rumah tangga dengan sangat baik. Tuan Muda ingin kamu mengurus urusanmu sendiri, agar kamu tidak menimbulkan masalah bagi dirimu sendiri. Omong kosong. Kapan dia pernah berbicara seperti itu padaku? Mungkin dia tahu bahwa akhir-akhir ini kebaikanku padanya hanyalah pura-pura. Pasti ini juga tidak perlu diterjemahkan. Jangan berpikir hanya karena kamu lebih tua. Aku tidak akan berani menyentuhmu. Jika kamu membuatku tidak senang lagi, aku akan membalik meja. Duduk.
Bagaimana kamu bisa mengatakan kata-kata kasar seperti itu kepada Tante Liumu? Ayah, aku dengar kamu main-main dengan wanita di belakang Tante Liu. Dan membuat salah satu dari mereka hamil. Kali ini, menggambar setengah lingkaran di depan perut. Terjemahan ini pasti benar. Tuan muda berkata, dia akan memastikan untuk menjaga sikapnya mulai sekarang, dan tidak lagi membuatmu menenggelamkan kesedihanmu dalam minuman atau khawatir. Lihat dirimu, kamu sudah punya perut buncit. Tuan muda, kamu benar-benar sudah dewasa tahu merawat ayahmu. Sepertinya keluarga kita ditakdirkan untuk berkembang. Menarik, bahkan tidak terkejut dengan gosip itu. Sepertinya dia benar-benar tidak tahu bahasa isyarat. Sayang sekali dia tidak akan hidup melewati hari esok. Apakah aku terlalu keras dalam mendisiplinkan Xiao He? Ahhe, apakah yang dia katakan benar-benar niatmu? Jika tidak cukup, gelengkan kepalamu. Jika dia berani mengarang kebohongan di keluarga Qin kita dan berbicara omong kosong, maka kita tidak punya pilihan selain menyingkirkannya. Tante Liu, kami akan memilih yang lebih baik untukmu. Jika ibu tiri baru masuk itu akan merepotkan. Rencananya belum dilaksanakan, kita tidak bisa menunjukkan kartu kita sekarang. Dia mungkin datang untuk mengumpulkan uang untuk biaya medis ibunya. Pertahankan dia. Setidaknya kita masih bisa mempertahankan kendali. Liang Sheng, katakan padaku, apakah aku terlalu lama diam, memberi kesan pada orang bahwa mereka bisa seenaknya membodohiku? Aku tidak tahu bagaimana aku menyinggung Tuan Muda. Aku pantas mati. Tolong hukum aku, Tuan Muda. Bukan kau yang pantas mati, melainkan ruan-ruan yang tidak kompeten itu. Katakan padaku, bagaimana jika kita potong lidahnya? Tuan Muda, mohon pertimbangkan kembali dulu, Liu Shuang, untuk merebut harta keluarga. Mereka rekakan kecelakaan mobil. Kau selamat hanya dengan berpura-pura bisu. Sekarang balas dendam ibumu belum terbayar, kau tidak boleh mengekspos dirimu. Bagaimana jika aku peringatkan Nona Ruan? Tidak. Aku punya ide yang lebih baik. Kakak Liang, apa kau merasakan angin dingin yang bertiup? Jangan gugup. Tuan Muda hanya takut orang lain salah mengartikan maksudnya, dan ingin kau membantu menerjemahkan. Begitu. Tuan Muda. Ini, aku yang menerjemahkan. Bukankah itu agak tidak pantas? Tidak ada yang tidak pantas. Lagi pula, kau adalah calon nyonya muda keluarga Qin. Tuan Muda, geng teratai mengancamku, bilang, jika aku menyerahkan uang itu, mereka akan membunuh keluargaku. Aku rela mati untuk menebus kesalahan. Jika kau tidak menyerahkan uang itu padaku, aku juga akan membuat keluargamu mati tanpa kuburan. Tuan Muda berkata, selama kau bicara, dia pasti akan melindungi keluargamu. Jangan coba membodohiku. Tuan Muda selalu lebih baik membunuh orang tak bersalah daripada membiarkan yang bersalah lolos. Aku tidak pernah melihat siapapun yang berbuat salah lolos tanpa cedera. Kau masih kecil, kau tidak mengerti tuan mudamu. Akan mengambil akta nikah denganku beberapa hari lagi. Siapa yang menikah sambil menumpahkan darah? Terima kasih atas belas kasihan Tuan Muda. Aku akan membawa kakak Liang Sheng ke tempat uang disembunyikan. Aku rela mengikuti Tuan Muda sampai mati. Aku rela mengikuti Tuan Muda sampai mati. Jadi, bukankah aku menerjemahkan dengan baik? Jangan pedulikan itu.
Kami penerjemah bahasa isyarat kelas atas ahli dalam mencermati pikiran majikan dan improvisasi beberapa kalimat saat itu juga. Tidak seberapa, aku pergi, sekarang. Ayah, sudah memaksamu terlalu keras akhir-akhir ini. Para juru bahasa isyarat sebelumnya membuat ayah salah pikir. Kamu adalah anak yang dalam dan penuh intrik. Ayah salah paham padamu. Ini adalah kompensasi untukmu. Tambang mineral ini, aku telah merencanakan dan memperhitungkan selama bertahun-tahun. Sekarang, hanya karena satu kalimat dari ruan-ruan peduli pada orang tua itu, aku benar-benar mendapatkannya. Juga mengenai pengobatan penyakitnya. Jangan terburu-buru. Jangan tenggorokanmu belum sembuh dan kamu mungkin terlalu memforsir otakmu di sini. Tuan muda. Awu secara sukarela mengungkapkan di mana dia menyembunyikan uangnya. Aku sudah mengirim seseorang untuk mengambilnya. Di mana ruan-ruan? Mungkinkah Liu Shuang juga menemukan Nona Ruan adalah penerjemah palsu? Benar cari seseorang untuk mengurus keluarga Awu dengan baik. Ya. Aku tidak menyangka Nyonya muda begitu mengesankan. Dia baru di sini sehari, dan sudah bisa memengaruhi tuan muda yang berdarah dingin dan membunuh tanpa ampun. Nyonya Qin orangnya sudah dibawa. Resume kamu ini palsu, bukan? Enak, kan? Enak, makan pelan-pelan. Xiao He sudah datang. Aku baru saja menceritakan pada Ruan-Ruan tentang cerita masa kecilmu yang lucu. Ya, Tante Liu bilang kamu sangat imut waktu kecil. Hei, aku belum selesai makan. Ahe makan malam di sini. Apa kabar? Dia tidak melakukan apapun padamu, kan? Kenapa kamu diam? Coba tebak saja sembarang arti, dan balas beberapa kata. Kenapa harus pakai bahasa isyarat? Ketik aja di ponsel, kan lebih praktis. Ya, itu karena tuan muda tidak mau mengetik di ponselnya. Dia merasa repot. Syukurlah, dengan begitu, meskipun aku salah terjemah, dia tidak akan membongkarku. Hidupku selamat. Meskipun alasanmu cukup dipaksakan, aku bisa memahaminya. Memahami apa? Aku sendiri juga tidak mengerti. Apa ada kisah ganglion tumbuh di tanganmu, sampai kamu tidak bisa pegang ponsel? Ya, senyum itu paling cocok untukmu. Resume milikmu ini palsu, kan? Tidak. Jangan khawatir, aku tidak akan membongkarmu. Aku tahu ibumu masih di rumah sakit, menunggu uang untuk berobat. Mainkan peran sebagai nyonya muda dengan baik, dapatkan kepercayaan Qin Yihe, dan bantu aku mencari Bukti bahwa dia pura-pura bisu. Aku hanya curiga, aku tidak punya bukti. Jadi, tolong, kamu harus membantuku. Awasi dia dengan ketat. Bagaimanapun, aku yang bisa membantumu. Ya ampun ya Tuhan, Ratu Barat, Kaisar Giok, aku sudah semiskin ini, dan masih harus diancam seperti ini oleh Liu Shuang. Apakah Qin Yihe pura-pura atau tidak? Ambil saja besi cap dan bakar dia dengan itu, baru kamu tahu. Setiap bisnis di dunia ini membuatmu kalah total. Haruskah aku membantu Liu Shuang atau tidak? Lupakan saja, penyakit ibu tidak bisa menunggu.
aku akan urus Liu Shuang dulu. Setelah ibu sembuh, aku akan pergi. Tuan muda bilang supnya terlalu hambar. Tambahkan 3 sendok garam lagi. Banyak sekali orang. Tidak bisa menangkap satu orang tua. Kalian semua, masuk kurungan. Tuan muda bilang, melihat kerja keras semua orang. Mulai sekarang, semua orang dapat 5 asuransi sosial dan 1 dana perumahan, dan juga cuti sebulan. Terima kasih, Tuan Muda. Ini pertama kaliku, di industri pertambangan. Aku kurang pengalaman, tolong bimbing aku. Jangan berpikir karena ini pertama kaliku. Di pertambangan. Kalian bisa menipuku. Biarkan aku bilang, jika kalian kurang 1 gram pun, aku akan pecahkan kepalamu. Tuan Muda Qin, kamu sudah banyak bicara. Ya, aku akan lakukan yang terbaik. Tuan muda ini adalah acara peresmian tambang baru. Terjemahan sembarangan ini, bagaimana jika kita menyinggung manajer? Beberapa orang beruntung, semudah minum air. Siapa tahu kali ini mungkin, seperti mendapatkan kontrak tambang, dan membawa keuntungan tak terduga. Aku pikir tuan muda dijebak oleh nyonya pelatihan desensitisasi ini, jelas berhasil. Meskipun Liu Shuang bilang aku harus mencari bukti bahwa Qin Yihe pura-pura bisu, tapi dia tidak bilang bagaimana caranya. Qin Yihe. Qin Yihe Qin. Ya ampun. Apakah ini berkah? Untuk jiwaku yang baru tersiksa, diturunkan untukku. Hanya memikirkan pria ini akan menjadi suamiku. Jangan tutup telepon dulu. Ada yang ingin kukatakan. Beberapa hari yang lalu, di tambang, aku dengar dari asistenmu. Kamu terluka. Aku datang untuk mengobatimu. Tahan ya, sebentar lagi selesai. Tapi Qin Yihe keluargamu sangat kaya. Kenapa saat kamu terluka, tidak ada dokter keluarga yang memeriksamu? Keluarga, tidak memberiku seorang dokter keluarga. Sudahlah. Bicara dengannya tentang ini sia-sia. Ayahmu sepertinya tidak terlalu perhatian padamu. Dan ibu tirimu. Sudahlah, jangan dibahas. Pasti kamu sangat merindukan ibu kandungmu, kan? Tapi ya, kita sama-sama bernasib sama. Mulai sekarang, hal-hal seperti ini, serahkan saja padaku. Aku yang paling ahli. Tuan muda, nyonya muda. Masa hal begini dilakukan di ruang tamu? Ya, camilan di meja itu buatanku sendiri. Ingat dimakan ya. Nyonya muda memang imut, tuan muda, nyonya muda, yang kupilihkan untukmu, apa kamu puas? Biasa saja. Menurutku Qin Yihe, mungkin benar-benar bisu. Aku sudah meliriknya berkali-kali. Dia cuma begini, melotot, dan gak ngomong apa-apa. Dia bisa tahan sebanyak itu, seperti ini. Malam ini, kamu pergi ke kamarnya. Aku nggak percaya. Di ranjang, dia masih bisu. Meskipun, aku juga ingin tidur dengan cowok ganteng. Dan memegang perut six-pack-nya yang lembut, melakukan ini pada Qin Yihe. Yihe. Apa nggak salah? Ruan-ruan, ada apa denganmu? Pikirkan ibu, malam ini, mau nggak mau, kamu harus tidur dengannya. Karena kita lakukan, harus lakukan dengan cara terbaik.
Hanya toko umpan yang bersahaja begini. Paling ampuh, bikin orang lain tergiur. Aduh, Gimana aku bisa jatuh seperti ini, bahkan tanpa panggil dokter? Kenapa aku masih khawatir padanya? Kamu, ada apa? Qin Yihe. Aku tahu permintaan ini terlalu berlebihan. Tapi, mau tidur denganku? Lagi pula kita akan menikah cepat atau lambat. Padahal aku pikir dia berbeda. Dia cuma wanita lain yang ngejar tubuhku. Pergi sana. Bibirnya. Kenapa bisa selembut itu? Jadi maksudmu sebelumnya itu, tutup pintunya. Kamu keluar. Mulai sekarang? Begitu tidak sabar? Kalau begitu, ayo mulai. Lembut sekali, kenyal. Hanya setelah menikah? Baiklah, kalau begitu, ayo menikah. Tidak. Qin Yihe. Hei, tidak, sayang. Lihat ke kameranya. Aku pasti gila. Paman Fu membayar gajiku, Qin Yihe, sayang. Bisakah kamu memberiku cuti sehari? Aku ingin pergi menemui ibuku. Apakah kamu perlu aku menemanimu? 5 hari. Qin Yihe, aku tahu kamu yang terbaik. Lupakan, karena dia masih berguna, aku akan menahannya saja. Ayo. Tuan muda, aku benar-benar mulai mendukung kalian berdua. Kami sedang makan. Apa yang kamu lakukan? Hei, aku ingat Yihe dulu jarang menggunakan ponselnya. Ada apa dengan dia hari ini? Pengantin baru sehari berpisah terasa seperti 3 tahun. Tuan muda dia merindukan istrinya. Paman Fu, kamu juga sudah kehilangan akal? Kami adalah dunia bawah. Kenapa setelah membayar asuransi sosial kita berubah menjadi absen kerja? Efisiensi kita juga meningkat banyak. Itu benar, tapi Tuan muda, aku pikir perlu memberi mereka pelatihan khusus. Tidak. Kenapa dia pergi ke pasar yang begitu terpencil? Apa yang terjadi? Apakah sesuatu terjadi? Seorang gadis baru saja tertabrak truk di pintu masuk pasar. Kudengar itu berdarah-darah. Ruan. Qin Yihe, kamu tidak bisu. Kamu tadi benar-benar bicara terburu-buru. Sejak kapan aku menjadi tidak tenang? Apa kamu tadi bicara? Kamu salah dengar, itu orang lain. Jangan lihat, ayo pergi. Kamu khawatir padaku? Jadi kamu sengaja mencariku? Kebetulan lewat. Sekeras apapun mulut pria, tetap lembut saat dicium. Baiklah, aku belikan ini untukmu. Kita akan merebus ikan malam ini. Apa ini sekarang? Ini, sup penis sapi. Bagaimanapun, ini tonik. Minum lagi. Apakah sesuai seleramu?
Bagaimana kau tahu aku suka ikan? Aku tanya Paman Fu. Kita sudah menikah sekarang. Mulai sekarang kita harus lebih sering berkomunikasi. Terus-terusan bertanya pada Paman Fu, tidak menunjukkan ketulusan. Bagaimana menurutmu? Apa yang dia katakan tidak salah, meskipun terjemahannya, yang kadang tepat, kadang tidak, kadang membawa hasil yang tak terduga. Tapi jika ada hal penting, Karena kau setuju, mari kita mulai. Lihatlah, yang mana yang kau suka, ini. Atau yang ini. dan apa yang kamu lakukan? Apa kamu lupa? Kamu bilang sebelumnya bahwa pernikahan akan berhasil. Apa kamu suka seperti ini? Atau seperti ini? Tidak ada alat peraga kali ini. Kita main lain kali. Hanya setelah menikah? Tenang dan dengarkan aku. Apa kamu mencoba mundur? Kamu adalah tuan muda dari keluarga Qin pewaris masa depan. Bagaimana kamu bisa berbohong? Bagaimana mungkin aku? Aku akan mandi dulu. Itu baru seperti yang diharapkan. Yang mana yang harus kita mainkan dulu? Ini. Sayang, apa kamu selesai membersihkan diri? Qin Yihe, aku sudah menunggu lebih dari setengah jam. Qin Yihe pembohong itu anjing. Cepat, keluar! Dia baru menyerah setelah berteriak selama 1 jam, cukup gigih. Aku menyatakan kredibilitasmu saat ini resmi dihapus di mataku. Bukankah itu hanya tidur dengan Qin Yihe? Mudah sekali, aku pasti akan mendapatkannya malam ini. Berhenti main-main. Kamu cuma punya 30.000 hari untuk hidup. Apa sih masalahnya tidur denganku selama 2 hari? Sayang, ucapkan dengan keras, aku ingin mendengarnya. Ini tidak bisa terus seperti ini. Sebenarnya, kalau kau biarkan lampu menyala, aku juga tidak akan malu. Jangan terlalu keras padaku. Keji, tidak tahu malu penjahat. Sekarang setelah kamu menikah, ada beberapa hal sudah waktunya untuk melibatkan Ruan-Ruan. Keluarga Song di kota tua ingin bekerja sama dengan tambang kita. Akan ada jamuan dalam beberapa hari, bawa Ruan-Ruan ke sana. Ruan kecil, aku tahu kamu sudah pernah menghadiri banyak jamuan sebelumnya. Tapi etiket dan aturan keluarga kita berbeda. Datang temui aku setelah selesai makan. Dan bantu Yihe berbagi beban lebih mulai sekarang. Kamu masih yang paling bijaksana. Itu sudah sepatutnya. Terima kasih, Tante Liu. Apa yang harus datang telah datang. Tuan muda, haruskah aku mengawasi Nyonya muda dan Liu Shuang? Kau bisa menjaganya untuk sementara. Tapi tidak selamanya. Jalan mana yang harus ditempuh?
Itu terserah pilihannya sendiri. Aku sudah berusaha keras mencintainya. Tapi dia, Lumayan. Kabar burung mengatakan Qin Yihe dingin dan misoginis. Tidak sepenuhnya salah. Para pewaris yang diatur untuk kencan buta. Sebelumnya, semua berkulit putih dan cantik, berlekuk dan berkaki panjang, berpendidikan dan berbakat, setiap tipe diatur untuknya. Tapi pada akhirnya, dia hanya tidak menolak. Kamu. Itu cukup mengejutkan. mengejutkan? Aku juga tidak buruk. Terus lakukan hal-hal lucu. Tapi ada yang lebih mendesak sekarang. Pewaris dari keluarga Song itu teman masa kecil Qin Yihe. Dia pasti akan membantunya mendapatkan kontrak. Dan kamu pastikan saja dia mengacaukannya. Biarkan ayahnya melihat bahwa putra sulungnya yang bisu ini bahkan tidak bisa mengurus bisnis keluarga. Mengacaukannya? Tapi aku lebih baik dalam sukses daripada gagal. Mengacaukan itu terlalu sulit bagiku. Jika kau berhasil melakukan ini, aku akan mempekerjakan dokter terbaik untuk merawat ibumu. Apa dia pikir memindahkan ibuku ke rumah sakit yang tidak bisa kucari akan membuatku tak berdaya melawannya? Baiklah, aku benar-benar tak berdaya melawannya. Bahkan, jika Liu Shuang menepati janjinya dan merawat ibuku, jika aku mengacaukan kerjasama, bukankah kepala keluarga akan membunuhku? Betapapun baiknya si bisu, dia tidak bisa mengalahkannya. Jika aku kehilangan nyawaku, janji apa yang harus ditepati? Qin Yihe, tadi malam aku bermimpi bahwa aku pergi ke pesta denganmu dan kerjasamamu gagal. Mungkin aku harus mengorbankan diriku dan tidak pergi. Bahkan, jika kamu tidak percaya takdir, tapi hei, mendengarkan istrimu akan membuatmu makmur. Karena istrimu benar-benar akan mengacaukan kerjasama bank. Kalau begitu, aku benar-benar tidak akan pergi. Tidak. Jika kita bisa mengamankan proyek tambang kali ini, keluarga Qin kita juga bisa berkembang lebih baik di kota tua. Yihe, jangan terlalu menekan dirimu sendiri. Kamu tidak seperti Asun yang belajar manajemen bisnis. Jadi, jika kamu gagal, itu tidak perlu malu. Tante Liu benar. Lagi pula, ini adalah pertama kali kamu menangani urusan bisnis sendiri. Beberapa orang bisa membuktikan diri hanya dengan satu kesempatan. Yihe adalah orang seperti itu. Ayo, Tante Liu, ayah kami, pergi sekarang. Dia sedang membelaku. Bukankah itu pewaris bisu keluarga Qin yang menolak perjodohan denganmu? Tapi bukankah orang di sampingnya mantan juru bahasa isyarat? Kakak Yihe, dia hanya juru bahasa isyarat yang diatur oleh keluarga Qin untukmu. Apa hak dia berdiri di sisimu? Jadi dia yang disebut Bibi Liu, teman masa kecil Qin Yihe. Dia istriku. Istriku yang cantik, imut lembut dan murah hati, istri yang cantik, jelita ruan-ruan. Kakak Yihe berkata, Tidak ada apa-apa, selama kau yang bilang, kamu juru bahasa, atau aku juru bahasa. Jadi inilah rasanya menjadi sombong, setelah mendapatkan yang diinginkan. Apa Muni? wanita ini tidak punya dada dan tidak punya pantat. Bentuk tubuh, latar belakang keluarga dan penampilan apa aku kalah dalam hal apapun, Kakak Yihe. Apa yang kau lihat darinya? Song Xinyu tunjukkan sedikit rasa hormat. Qin Yihe berkata, wajahmu gelap seperti diolesi kecap. Sosokmu dengan lekuk depan dan belakang seperti semen. Kepalamu seperti bola yang tergenang air. Akhirnya aku mengerti mengapa juru bahasa tuan muda tidak pernah bertahan lama. Ternyata kamu harus menjadi rapper yang berkualitas. Ruan-ruan, kamu berbohong. Kakak Yihe tidak akan pernah mengatakan itu tentangku. Kalau begitu, tanyakan padanya, apakah yang kukatakan itu benar? Ruan-ruan kita masih perlu membahas kerjasama dengan ayahnya hari ini, ayo. Ruan-ruan, tunggu saja.
Cepat atau lambat, aku akan membuat kalian bercerai. Jika keluarga Song bisa bekerja sama dengan keluarga Qin di tambang, aku jamin, pasar keluarga Qin di kota tua akan segera terbuka. Lagi pula, keluarga Song kami hanya menginginkan 50% keuntungan. Itu kesepakatan yang bagus. Kontraknya baik. Tapi keuntungannya keluarga Song mengambil 50% terlalu banyak. Keluarga Qin bisa memberikan paling banyak 30% keuntungan. Dan kamu bertanggung jawab untuk mengacaukan kerjasama. Biarkan ayahnya melihat bahwa putra sulungnya yang bisu ini bahkan tidak bisa mengelola bisnis keluarga. Bagaimana aku harus menerjemahkan ini? Lupakan saja ibu, lebih penting. Dulu saya selalu benar saat menerjemahkan. Jadi kalau kali ini saya terjemahkan secara asal, bukankah saya bisa menyelesaikan tugas? Harus kuakui Ruan-Ruan. Kadang otakmu sangat pintar sekali. Pak Song, di mana tuan muda kita? Merasa Anda meminta keuntungan terlalu banyak. Kami hanya setuju 30% keuntungan. Bagaimana dia? Tiba-tiba mengerti maksudku? 30% itu terlalu sedikit. Bukan hanya 30% keuntungan, keluarga Song hanya punya 1 bulan, hak tambang eksklusif, semua pendapatan dan pengeluaran milik keluarga Song. Dari sikap Qin Yihe, sepertinya karena proyek tidak bisa ditinggalkan, maka jadikan 10%. Jika keluarga Song setuju dengan 30% keuntungan, maka hak tambang, kami akan berikan waktu penggunaan 1 bulan dan juga semua pendapatan dan pengeluaran menjadi milikmu. Tuan muda Qin, memang berani dia bicara. Bukan karena dia berani mengatakannya, tapi karena saya, Nyonya muda, yang berani mengatakannya, ini pasti akan gagal. Hanya orang bodoh yang mau menerima persyaratan ini. Tambang keluarga Qin menghasilkan ratusan juta per bulan. Itu setara dengan mendapat keuntungan setahun di muka. Jika kita meminjamkan uang ini, bahkan hanya dari bunganya akan lebih tinggi dari 50% keuntungan. Baik, karena Tuan muda Qin begitu dermawan, maka keluarga Song juga tidak akan setengah-setengah. Keluarga Song hanya ingin 20% saham. Bagaimana dengan hak tambang selama 2 bulan? Senang berbisnis dengan Anda. Nyonya muda cukup berani. Pantasan dia meremehkan geyu saya. Bagian mana yang aku lewatkan? Bagaimana kesepakatan bisa terjadi? Dan dia bahkan dengan sukarela melepaskan 10% saham. Apakah kamu demam? Tidak. Kapan aku punya waktu untuk sakit? Di dunia orang miskin, sakit bahkan tidak masuk daftar prioritas. Tuan muda ternyata berkomunikasi dengan wanita itu lewat teks. Lalu aku nomor berapa? Nomor 1, 2, 3. Ayo antre sampai 4 dulu. Ruan-Ruan, kamu luar biasa. Terima kasih atas pujiannya. Kamu juga? Kamu juga? Ruan-Ruan, ada apa? Kok kerjasamanya masih bisa selesai? Aku tidak bersalah, Tante Liu. Aku benar-benar hanya menerjemahkan secara asal-asalan. Siapa tahu kenapa Presiden Song setuju. Kayaknya dia suka sama dia. Dia ingin dia jadi menantunya. Diam! Kau tahu tadi, Qin Tan memuji Qin Yihe setinggi langit. Kamu benar-benar tidak ingin ibumu hidup, kan? Tidak, Tante Liu. Aku akan memberimu 1 kesempatan terakhir. Besok, anakku pulang dari luar negeri. Pertama, pergilah ke kota tua. Lalu, kamu pergi dengannya dan sobek kontrak ini. Kalau kamu sudah selesai mandi, tidurlah dulu. Dia tidak berbuat liar hari ini. Aku penasaran, bagaimana keadaan Ibu Shu sekarang? Kalau kali ini tidak berjalan lancar, apa yang akan dia lakukan? Datang ke 209 untuk menemuiku. Qin Sun. Aku harus keluar sebentar. Tuan muda Qin tunggu, biar saya perkenalkan.
Ini Direktur Wang dari perusahaan transportasi. Dia khusus datang untuk membahas masalah jalur transportasi tambang. Halo, Direktur Qin senang bertemu dengan Anda. Ruan, tunggu sebentar. Oh tidak, bagaimana dia tahu? Kamu adalah... Kamu tidak kenal aku. Kamu bukan dewa kekayaan. Kenapa aku harus kenal kamu? Aku sangat tersakiti. Kakakku bahkan tidak pernah memperkenalkanku. Oh, kamu, putra bibi, Liu. Baiklah. Kalau begitu, katakan padaku. Kalau begitu, bagaimana caramu menggagalkan kerjasama ini? Aku butuh kakak ipar untuk bekerja sama denganku. Dan berpura-pura di tempat tidur. Apa maksudmu? Tuan muda Qin memang menjanjikan di usianya. Jika kali ini kita bisa bekerja sama dengan sukses, untuk ketiga keluarga kita, itu akan menjadi lompatan besar. Ada yang salah. Aku melihat istri kakak Ihe dengan seorang pria berkelahi di hotel. Dan mereka masuk ke kamar 209 bersama. Siapa tahu apa yang mungkin mereka lakukan. Urusan gelap di dalam. Xinyu, jangan bicara sembarangan. Ayah, aku tidak bicara sembarangan, aku melihatnya dengan jelas. Kakak Ihe, kau telah ditipu olehnya. Aku membenci pengkhianat lebih dari apapun dalam hidup. Jika keluarga Qin memiliki nilai-nilai keluarga seperti itu, maka aku tidak akan sudi bekerja sama dengan keluarga seperti itu, antarlah aku. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa maksudmu dengan skenario tertangkap basah? Presiden Wang, yang hari ini bekerja sama dengan Qin Yihe, istrinya selingkuh dengan adik laki-lakinya. Tidak ada yang lebih dia benci selain bekerja dengan orang dari keluarga yang rusak moralnya. Katakan padaku melihat kita seperti ini. Apakah dia masih akan bekerja sama dengannya? Apa kau tidak takut merusak reputasimu sendiri? Reputasi? Keluarga Qin sudah memiliki pria dingin, misoginis, dan angkuh seperti Buddha. Apakah mereka benar-benar peduli tentang memiliki saudara ipar yang playboy yang berganti-ganti pasangan? Aku hanya menikmati Qin Yihe di bawah kendaliku. Kau gila. Terus? Waktu hampir habis. Apa keputusanmu? Membantunya atau membantuku? Ruan dan pria lain itu bersembunyi di kamar tamu ini. Qin Sun, kenapa kamu? Kak lagi apa di sini? Kami baru saja datang untuk melihat-lihat. Bagaimana dia bisa berakhir di kota tua, tepat di tempat yang disebutkan Song Xinyu? Bagaimana bisa kebetulan sekali? Semuanya sudah di sini. Waktunya hampir habis. Apa keputusanmu? Membantu dia atau membantuku? Untungnya, tepat sebelum Qin Yihe membuka pintu, aku keluar. Itu semua salah paham. Semua ini salah Xinyu kita yang suka main-main. Nanti kalau aku pulang, akan aku marahi dia. Ruan. Ini kakak keduamu, Qin Sun. Pertama kali bertemu, kan? Kakak kedua, perjalananmu panjang. Pasti lelah. Kakak ipar. Kakakku punya selera yang bagus. Hei. Apa ini? Di kamar Tuan Qin ada pakaian wanita lain. Inikah cara keluarga Qin dalam bertindak? Proyek dihentikan sementara. Aku perlu pertimbangkan ulang kerja sama dengan keluarga Qin. Menangkap gadis cantik yang kabur lewat jendela bagaimana itu bukan sebuah keberhasilan. Bagus. Sekarang aku sudah menyelesaikan tugas dan menjaga kesucianku. Biarkan aku menjelaskan. Pasti ada kesalahpahaman. Ada apa kakak? Apa kau juga berpikir aku menyembunyikan wanita di kamarku? Atau apakah kakak berpikir aku harus berselingkuh dengan seseorang? Ku dengar mobil sudah sampai di bawah. Ayo pergi dulu. Ruan. Kenapa kau tidak bisa memberitahuku semua ini? Ruan, apa yang kau lakukan? Jelas. Menyelesaikan tugas ini akan memungkinkan kita membawa ibu pergi dari keluarga Qin tempat masalah ini. Ruan. Apakah kau punya sedikit rasa sayang padaku? Tuan muda,
Tuan Muda, orang-orang kita sudah punya pijakan di keluarga Qin. Selama Tuan Muda lulus seleksi kepala keluarga, dalam beberapa hari, orang-orang kita pasti akan mendukung Tuan Muda mengambil posisi itu. Tapi untuk amannya, saya harap Tuan Muda tidak mengizinkan Nyonya Muda masuk ke ruang belajar. Coba periksa. Apakah Ibu Ruan-Ruan telah dipindahkan oleh Liu Shuang? Tuan Muda, kita tidak bisa bertindak gegabah lagi. Kali ini di Kota Tua, kita kalah langkah oleh Tuan Muda Qin Sun. Presiden Wang masih belum memberikan jawaban pasti selama seleksi kepala keluarga ini. Tuan Muda Qin Sun pasti akan terus menyabotase kita. Cukup. Berhenti bicara. Saya akan suruh Awu menyelidikinya. Berapa banyak perbuatan bersalah yang telah kau lakukan, sehingga tasbih menjadi longgar? Minzi, Ahe tidak mengecewakanmu. Kesepakatan bisnis dengan keluarga Song dari Kota Tua telah diselesaikan. Selama kita mengamankan Presiden Wang, tambang milik keluarga Qin kita akan bisa berakar di kampung halamanmu, Kota Tua. Aku percaya Ahe pasti akan berhasil. Apa yang harus dilakukan? Meskipun Presiden Wang tidak setuju untuk bekerja sama dia, juga tidak secara eksplisit menolakku. Jika aku gagal dalam tugas Liu Shuang, tidak akan melepaskanku. Mengerti? Ibu, jangan khawatir. Dulu mereka yang menyakitimu. Aku akan membuat mereka membayar berlipat ganda. Kerja bagus kali ini. Tapi ya, apa yang dihargai oleh kepala keluarga bukan hanya kecerdasan bisnis. Landasan kita terletak pada kekuatan bawah tanah. Apa yang dihargai oleh kepala keluarga bukan hanya kecerdasan bisnis. Fondasi kita terletak pada kekuatan bawah tanah. Sial, orang tua ini sudah mulai memberi isyarat bagaimana Qin Yihe cocok untuk posisi kepala keluarga. Ya, Ahe sudah dewasa dan berprestasi. Tidak seperti Qin Sun, itu anak bodoh yang tidak mau berbagi beban keluarga. Apa bisa aku disalahkan? Tidak bisa membuat batu bata tanpa jerami. Itu benar. Lagi pula, Qin Sun belajar manajemen bisnis. Bagaimana kali ini proyek tambang Kota Tua? Kalian berdua, saudara kerjakan bersama Ahe. Bagaimana pendapatmu? Kalian berdua putuskan sendiri. Yihe berkata tambang Kota Tua, karena itu properti ibu mertua. Kenapa tidak biarkan ibu mertua yang memutuskan? Bagaimana aku harus bertanya, kakak ipar? Kakak ipar bisa mencapai langit. Karena Minzi tidak setuju, kali ini, Sun, jangan ikut campur. Kepala keluarga. Baiklah, akan diadakan dalam 5 hari di Balai Dewan Kepala Keluarga. Siapapun yang menyelesaikan tugas majikan terlebih dahulu akan mengambil alih keluarga Qin. Ruan-Ruan, syukurlah kamu ada. Itu adalah arwah ibu mertua. Membantumu dari balik bayangan. Lalu, bisakah dewa memberitahuku? Apakah kita akan bersama selamanya? Lihat keadaanmu, sekarang kau telah mempermalukanku. Lebih baik dipermalukan daripada menjadi bisu.
Kau lebih buruk dari orang bisu. Ayahmu hanya memberinya tambang kota tua karena kasihan pada ibunya yang sudah meninggal. Lihat dia, sekarang proyek kota tua berkembang pesat. Ayahmu akan memihak padanya. Jika dia benar-benar peduli pada wanita yang sudah meninggal itu, kenapa tidak diberikan lebih awal atau lebih lambat? Tapi hanya ketika Ruan-Ruan masuk ke keluarga. Apa maksudmu? Apa maksudmu Ruan-Ruan? Di belakang kita berkolusi dengan Kim Yuhe. Ini bukan persekongkolan, hanya saja dia susah diatur. Ambil contoh kali ini masalah dengan Presiden Wang dari perusahaan transportasi. Kerjasama ini bisa dianggap sukses. Atau bisa dianggap gagal. Karena begitu, maka kamu harus mengawasinya sendiri. Jangan biarkan dia membuat masalah lagi. Andai saja aku bisa menikmati tubuh ini tanpa kerumitan. Tapi aku harus memanfaatkan momen ini dan tidur sepenuhnya dengan Kim Yi-he. Dengan pelindung yang aman, baru mungkin untuk lepas dari cengkraman ibu dan anak itu dan menyelamatkan ibuku. Omongan pria emang gak bisa dipercaya. Bikin aku capek banget. Sementara, dia pura-pura tidak terjadi apa-apa. Maaf sudah membuatmu lelah semalam. Segarkan dulu badanmu, kita akan sarapan di tempat tidur. Tadi malam, saat sedang panas-panasnya, Qin Yi tidak mengeluarkan suara. Sepertinya, dia benar-benar tidak bisa bicara. Aku tidak bisa bilang ke Liu Shuang. Kalau tidak, dia tidak akan punya rasa takut. Awu sudah tahu ibu dari nona muda rumah sakit baru Shujie. Menanam informan. Ada apa? Jangan beritahu mereka. Saya sudah menghubungi seorang ahli saraf di luar negeri. Kita bisa atur agar tante mendapat konsultasi. Benarkah? Kita tunggu sebentar, sampai kamu selesaikan pekerjaanmu dulu. Sampai kalian berdua siapapun yang mewarisi posisi kepala keluarga aku akan bebas saat itu. Hanya aku yang bisa melihat bahaya yang mengintai di mana-mana. Keluarga Qin yang dikelilingi serigala. Sejak kakak iparku masuk ke keluarga, hubungan antara ayah dan kakakku sudah sedikit membaik. Posisi kepala keluarga ini bukankah sudah menjadi milik kakakku? Semua akan diputuskan, mari kita tunggu sampai setelah misi selesai. Menurutmu, karena kamu pikir posisi kepala keluarga sudah menjadi miliknya, maka kamu harus mundur dari kompetisi. Ruan-Ruan, jangan asal terjemahkan. Kamu bukan Qin Yi-he. Bagaimana kamu tahu kalau itu yang dia maksud? Kamu bukan aku. Bagaimana kamu tahu kalau aku asal terjemah? Kamu? Kalau kamu berani, silakan saja dan bilang ke mereka soal penipuan resumeku. Dasar bocah, memanfaatkan aku yang tidak bisa mengatakannya. Kamu benar-benar di luar kendali. Pantas saja kakak suka sama kakak ipar. Dibandingkan dengan wanita-wanita itu yang dulu selalu mendekatinya, dia jauh lebih menarik. Kalau aku jadi kakak, aku juga akan suka padanya. Kamu juga suka padanya? Lihat dirimu sendiri. Masih muda, rambutmu sudah putih, gadis, mana yang buta, sampai suka padamu. Ayah ingin tanya kalian berdua, bagaimana misinya? Ayah, penglihatanmu jelek banget. Kalau kamu pakai kacamata yang lebih bagus, kamu tidak akan melewatkan semuanya seperti ini. Pantasan kamu adalah penerjemah bahasa isyarat tingkat harta nasional dengan cara berpikir yang begitu unik. Dan keterampilan menerjemahkan itu. Dan kamu, Paman Fu, jangan habiskan sepanjang hari tenggelam dalam seni kepelayanmu cosplay. Tidak bisa menarik dirimu keluar. Baraka. Kalau aku, awalnya aku juga seorang pelayan. Maaf, salah sasaran.
keren. Kakak ipar, itu tidak keren. Menghina orang lalu pergi. Kadang-kadang, mulutmu benar-benar seharusnya jangan terlalu cepat. Dasar bocah kurang ajar, kau sudah cukup pintar, ya? Berani-beraninya, kau mengutukku. Ibu masih ada urusan penting. Pakai ini. Aku perlu tahu gerakan Qin Yihe setiap langkahnya. Menggunakan cara yang begitu keji. Apa kau pikir itu menempatkanmu di atasnya? Kakak ipar. Singkirkan rencana-rencana kecilmu. Dalam keluarga ini mengikuti perintah adalah yang harus kau lakukan. Jadi dia dan Qin Yihe sudah menyembunyikannya dariku selama ini. Dia benar-benar tidak tenang. Aku tidak bisa hanya bertahan secara pasif dan membiarkan orang lain seenaknya. Jika suatu hari Qin Yihe jatuh dari kekuasaan, target berikut dari ibu dan anak itu adalah aku. Tenang saja, Tuan Muda. Dari pihak Ibu Nyonya Muda, semuanya aman dan terkendali. Jadi, bisakah saya pergi misi besok? Sayang, kamu di dalam? Kalian semua di sini juga, tidak perlu berlutut bangun dan makan buah. Tuan Muda belum berbicara. Dengarkan Nyonya Muda semuanya, bangun. Dia bilang kalian boleh bangun dan makan. Kalau begitu kalian berdua diskusikan. Aku pergi sekarang. Tunggu. Karena kamu di sini, kita perlu mendiskusikan misi. Kamu yang menerjemahkan untukku. Besok jam 8 pagi, target akan muncul di dermaga pelabuhan. Kabut melarikan diri ke luar negeri. Liang Sheng, kamu bertugas membawa orang kita, 3 jam lebih awal, ke posisi sniper terbaik. Wu, kamu blokir semua jalur pelarian. Ya, misi akan selesai. Malam ini jam 4 kamu bawa orang-orang dan kuasai semua posisi di dermaga pelabuhan Wu. Juga tutup jalan-jalan yang menuju ke kota. Ya, Satu hal lagi. Ruan-Ruan sudah tidak setia. Dia tidak bisa tinggal. Jika dia berani memberitahu Qin Yihe, kamu beritahu staf rumah sakit untuk merawat ibunya, tahan dia. Jangan khawatir, pulang dan tunggu aku. Qin Yihe pergi jam 5. Kamu lihat rekaman pengawasan, kan? Aku melihatnya. Ini hadiah kabar baik untukmu. Aku sudah mengatur sebuah truk besar di jalan yang harus dilalui Qin Yihe untuk menciptakan ulang kecelakaan mobil masa kecilnya. Jadi, menyenangkan, bukan? Mobil kakakku selalu memiliki pengacak sinyal. Kebiasaan yang dia pertahankan setelah kecelakaan. Qin Shun, kamu keji. Kamu benar-benar jijik jika kamu punya waktu untuk memberitahu seseorang. Lebih baik pergi ke rumah sakit dan temui ibumu. Saya sudah mengirimkan alamat rumah sakit kepadamu. Bagaimana cara memilihnya? Terserah padamu. apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Tuan Muda, jika kita tidak cepat ke sana sekarang, akan terlambat. Qin Shun sudah mengatur semuanya di sana. Sekarang kita pergi pun sudah tidak berguna. Jika kau mendengarkan aku dari tadi, dan tidak membiarkan Nyonya Muda masuk ke ruang belajar, rahasia ini, bagaimana bisa bocor? Ruan-Ruan adalah istriku, jika dia mengkhianatiku itu adalah takdirku, aku akan menerimanya. Ya. Ruan-Ruan. Permisi. Qin Yihe, kamu tidak bisu. Apakah kamu baru saja berbicara? Kamu salah dengar. Itu Qin Yihe. Dia berbicara. Dia sama sekali tidak bisu, Qin Yihe. Jadi selama ini kau telah berbohong padaku. Semuanya palsu dari awal sampai akhir. Siapa yang berani menurunkan senjatanya? Aku, Qin Shun, tidak akan mengampuni keluarga siapapun. Kematian pasti terjadi, bagaimanapun juga, ayo lawan dia. Cuma menembakkan pistol. Aku sudah berlatih secara pribadi berkali-kali.
Ruan-Ruan, kamu pasti bisa. Baru saja, memegang pistol membuatmu takut, sekarang kamu beradaptasi dengan sangat baik. Siapa yang berani bergerak? Hari ini, aku sebagai nyonya muda, istri calon kepala keluarga, berjanji kepada semua orang. Aku tidak akan pernah meminta pertanggungjawaban. Siapapun yang hadir, menjamin keselamatan semua keluarga yang hadir. Siapa yang menyuruhmu mendengarkan dia? Tidakkah kau tahu penjahat mati karena terlalu banyak bicara? Awu, ayo jalan. Hei, Nyonya Muda. Ruan-Ruan, kamu. Kamu tidak tahu, aku tadi ketakutan. Setengah mati. Kini he, jadi selama ini, kau sudah berbohong padaku. Semuanya palsu dari awal sampai akhir. Ruan-Ruan, biarkan aku menjelaskan. Lepaskan aku. Aku tidak mau membicarakan ini denganmu sekarang. Ruan-Ruan tante, jangan khawatir. Aku sudah menyuruh dokter memeriksanya. Maaf tidak memberitahumu lebih awal, aku menemukan tante. Jadi selama ini kamu tahu aku adalah penerjemah bahasa isyarat palsu. Kamu juga tahu aku adalah mata-mata Liu Shuang. Aku pikir aku menyembunyikannya dengan baik. Apa aku di hatinya? Itu hanya angan-anganku. Untungnya ibu diselamatkan. Membantunya menjadi kepala keluarga, anggap itu balas budi padanya. Ruan-Ruan. Jangan bicarakan ini sekarang. Kamu punya hal yang lebih penting. Sekarang baru jam 6. Cepat ke pelabuhan kabut. Masih ada waktu. Nyonya Muda, kau mengaku, kau mata-mata, Tuan Muda, Qin Sun, mungkin sudah tahu rencana penyebaran kita, dia mungkin sedang menunggu target sekarang. Ruan-Ruan, posisi kepala keluarga bisa aku rebut perlahan, nanti aku sudah mendapatkan bukti kejahatan Liu Shuang. Bagaimana jika aku bilang aku memberitahu Qin Shun itu pelabuhan Wu di barat kota? Kerja bagus. Tapi yang mana pelabuhan kabut yang disebut Qin Yihe? Pelabuhan Wu. Pelabuhan Wu di barat kota. Nyonya Muda, Anda. Baik, baik. Aku tahu mana yang penting. Kenapa aku harus mengatakannya? Ayo kita pergi. Lapor, Tuan Muda penyebaran sudah siap, tinggal menunggu target mendekat. Ruan-Ruan, apakah kamu meninggalkan rencana cadangan di pelabuhan Wu? Bagaimana Qin Sun tahu kamu masuk ke gudang? Aku memalsukan peta penempatan pelabuhan Fok milikmu dan mengacak nomor kontainer. Dia mungkin sedang berputar-putar sekarang. Kenapa kapalnya belum sampai di pelabuhan? Lapor, Tuan Muda, sopir truk bilang, mobil Qin Yihe tidak melewati jalan itu. Tuan Muda, kami sudah mencari beberapa kali, tidak ada posisi sniper yang ditandai di peta. Sial, ini jebakan. Beritahu semua orang. Putar balik sekarang dan menuju pelabuhan Fok. Ya? Mereka di sini. Cepat sembunyi. Qin Yihe, turunkan senjatanya. Kakak, misi ini harus aku selesaikan sendiri. Turunkan senjatanya. Kakak ipar, kalau kau tidak membunuhku hari ini, aku akan punya banyak kesempatan. Hentikan omong kosongmu. Tuan Muda, para pengawal lawan sudah ditundukkan, targetnya sudah dipastikan tewas. Qin Sun, katakan pada anak buahmu untuk mundur, kau akan kubiarkan pergi. Bagaimana cara menerjemahkan ini? Dia sudah tahu, aku palsu. Itu membuatku kehilangan kepercayaan diri. Baik, kalian semua turunkan senjata. Mari kita bicara baik-baik. Sudah lama ku dengar bahwa Tuan Muda keluarga Qin itu kejam. Ternyata dia hanya pengecut seperti ini. Bagaimana kalau kau saja bilang pada kepala keluarga bahwa misi ini diselesaikan oleh Tuan Muda kita, lalu kami akan meletakkan senjata. Bagaimana menurutmu? Biarkan Tuan Muda kita pergi. Letakkan. Aku bilang, hari ini kita bertarung sampai mati. Atau kau beri aku pujian.
Qin Yihe tidak boleh terungkap. Liang Sheng tidak bisa mendapat respek saat ini. Hanya identitasku sebagai nyonya muda agak berguna. Saat ini, aku tidak boleh takut. Jika tidak, usaha Qin Yihe akan sia-sia. Hari ini kau mendukung Qin Sun untuk merebut posisi kepala keluarga. Jika kau berhasil, baik. Tapi jika suatu hari kau menjadi pecundang, apa kau pikir kau bisa keluar dari keluarga Qin hidup-hidup? Kau harus mengerti. Kau adalah anggota keluarga Qin, bukan anak buahnya. Qin Shun. Nyonya muda benar. Secara logis, posisi kepala keluarga akan segera menjadi milik Tuan Muda. Semua usaha kita untuk Tuan Sun mungkin belum tentu berhasil. Siapa yang berani meletakkan senjatanya? Kamu tidak tahu aku tadi ketakutan setengah mati. Saat anak buah Qin Sun menembakkan senjata, kakiku gemetar sampai hampir tidak bisa berdiri. Yang kupikirkan cuma aku hampir mati muda. Kamu tidak tahu itu kali pertamaku menembak hentakannya bikin tanganku sakit. Tuan Ruan, ada apa denganmu? Bajingan itu selama ini membohongimu. Kenapa kamu masih mengeluh padanya? Bukan. Aku perlu mencari kesempatan bicara dengannya tentang pergi. Ruan. Kenapa kamu diam? Tidak apa-apa. Aku tiba-tiba malas bicara. Bukankah tadi kamu sangat ketakutan? Kenapa kamu tetap maju membelaku? Jangan salah sangka. Kita sama-sama dalam kesulitan. Jika sesuatu menimpamu, aku juga akan kena masalah. Qin Yihe itu, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Terima kasih, Ruan. Aku jelas ingin pamit padanya, tapi saat mau diucapkan, tidak bisa keluar. Paman Fu, besok saya akan pergi sendiri mengundang para tetua keluarga Qin 3 hari lagi di Balai Musyawarah. Kita akan membahas suksesi Xiao He sebagai kepala keluarga. Pergi beritahu mereka dulu. Ya? Xiao He, misi ini diselesaikan dengan sangat baik. Tetapi karena situasimu istimewa, posisi spesifik kepala keluarga akan membutuhkan beberapa hari sebelum Balai Musyawarah dibuka. Beberapa tetua dalam klan akan berdiskusi dan memutuskan bersama. Apa yang perlu dibahas? Selamat untuk si bisu ini. Maaf, semuanya. Tolong jangan perhatikan dia. Xiao Sun, kenapa kau begitu tidak sabar? Kalau bukan karena pengkhianatan Ruan, bagaimana mungkin Qin Yihe bisa mengalahkanku? Guys, sialan itu aku akan menghadapinya cepat atau lambat. Yang paling penting sekarang adalah memastikan rapat dewan ini tidak terjadi. Apa rencanamu? Qin Tan pergi besok. Akan menjadi kesempatan terbaik untuk menyerang. Bushu, jangan salahkan aku, karena tidak datang menemuimu selama ini. Pengalamanku selama ini hampir bisa dijadikan drama pendek. Lalu, setelah Qin Yihe menduduki posisi kepala keluarga, aku akan membawamu pergi, oke? Nyonya muda, sesuatu yang mengerikan terjadi. Kepala keluarga bertemu dengan para tetua dan mengalami kecelakaan mobil dalam perjalanan pulang. Rumah sekarang kacau. Cepat kembali dan lihat. Ayo pergi. Sedang lakukan sekarang. Pagi ini, ketika ayah pergi, dia ditabrak truk besar. Sekarang dia sudah tidak sadarkan diri. Tuan Qin telah melewati bahaya operasi, untuk sementara dia mungkin tidak akan bangun. Kepala keluarga, bangun, tolong. Bibi Liu, Jia Sheng. Ini surat dikirim oleh wakil komandan Sui Feng katanya. Setelah kepala keluarga berdiskusi dengan semua orang hari ini, tulis di amplop penerus yang dipilih untuk kepala keluarga. Hei, Paman Fu, mungkin kepala keluarga bangun sebelum rapat dewan. Jika tidak, tunda saja. Tidak. Liu Shuang sangat sombong. Dia bahkan berani memukul kepala keluarga. Apalagi yang tidak mampu dia lakukan. Karena sudah dikatakan bahwa Dewan Suksesi, dalam 3 hari, ayah sudah berdiskusi dengan semua orang, dan setuju. Sebelumnya, apa salahnya maju sekarang? Kau? Bagaimana mungkin? Ada apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa Ruan yang menggantikan posisi kepala keluarga? Ini pasti salah.
Kalau tidak, bangunkan ayah dan tanyakan apa yang terjadi. Kamu, Aku juga ingin tahu cara menolak dengan sopan tugas yang tidak masuk akal yang diberikan oleh atasan. ini, minum teh. Bisa minum teh yang dituangkan sendiri oleh Tante Liu adalah suatu kehormatan. Ruan-ruan Tante Liu tahu. Kamu sama sekali tidak suka Qin Yihe. Jika kamu bekerja untuknya, itu karena kamu mendapatkan sesuatu darinya. Asalkan kamu membantu Asun kami, keuntungan yang Tante Liu berikan padamu pasti akan 10.000 kali lebih baik dari apa yang Xiao He berikan. Aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Sebelum ayah bangun, aku tidak akan melakukan apapun. Tante Liu, tehmu sangat enak. Sayang sekali, tidak sesuai seleraku. Sekarang bagaimana? Bukankah dia bilang hanya akan mengawasi? Dan tidak melakukan apa-apa lagi? Dia tidak melakukan apa-apa selain menjaga rumah keluarga Qin tetap aman untuk Qin Tan sampai dia bangun. Siapa sangka? Gadis kecil itu ternyata jatuh cinta pada Qin Yihe. Apa hubungannya dengan suka atau tidak? Jika Ruan-Ruan membantu Qin Yihe hanya sebagai taruhan, maka memalingkannya darinya akan sangat mudah. Tapi sekarang, seorang wanita telah memiliki perasaan pada seorang pria. Katakan padaku, apakah masih ada kesempatan untuk memalingkannya? Selain ayah, hanya Sui Feng, wakil ketua keluarga Qin yang paling berwenang jika kita bisa memenangkannya. Masih mungkin ada peluang untuk berbalik. Pada titik ini, kita tidak punya pilihan selain all in. Kepala keluarga sementara. Kepala keluarga Qin saat ini tidak sadarkan diri dan kita sangat perlu memilih kepala keluarga baru. Saya mengusulkan bahwa kedua pewaris bertanding sekali lagi. Bagaimana? Karena aku adalah keluarga Qin, kepala keluarga sementara, yang baru ditunjuk, bukankah aku punya hak untuk langsung menunjuk pewaris baru? Tidak. Kamu tidak bisa. Baiklah, kalau begitu kita bertanding lagi. Kali ini, kita akan bertanding dalam keberuntungan. Apa ini? Apa maksudnya? Omong kosong. Ini hanya omong kosong. Terlalu kekanak-kanakan, bukan? Usaha menentukan batas bawah. Keberuntungan menentukan batas atas. Keberuntungan juga merupakan bentuk kekuatan. Bagaimana menurutmu? Ini adalah tongkat Qian Kun. Setiap toples berisi 30 tongkat 15 adalah tongkat Qian, 15 adalah tongkat Kun. Setiap orang mengambil 10 tongkat. Siapapun yang mengambil lebih banyak, tongkat Qian menang. Siapa yang akan mengambil stick? Tentu saja, itu wakil Sui Feng. Dia sudah bersama keluarga ini selama puluhan tahun. Dan dia adalah wakil ketua keluarga Qin. Jika dia yang mengambil stick, tidak ada yang keberatan kan? Tidak. Karena keluarga Dai mempercayai saya, dengan senang hati saya akan melakukannya. Dia bilang padaku untuk berdiri di kiri. Tuan Muda Sun, ini masih tongkat Kun. Tuan Muda ini tongkat Qian. Baik. Baik. Tuan Muda semuanya tongkat Qian. Benar? Satu tongkat lagi tersisa. Ya. Tuan Muda ini 7 tongkat Qian. Di sisi Tuan Muda Sun ini, 6 tongkat Qian. Ha. Ini tongkat Kun. Jika Tuan Muda Sun juga menarik tongkat Qian, maka akan ada ronde lagi. Sepertinya keberuntungan juga tidak berpihak pada saudara. Tongkat Kun. Kenapa juga tongkat Kun? Ada yang salah dengan tongkat ini. Kompetisi ini terbuka, adil, dan jujur. Sangat ketat.
Ada yang tidak beres. Sangat tidak beres, selisih 10 poin. Aku merasa aku dijebak oleh nyonya muda. Ruan-ruan kamu. Ketika kepala keluarga berbicara, kenapa kamu menyela? Besok, ketika mantan kepala keluarga pulang dari rumah sakit, kita akan pergi ke balai dewan dan mengadakan rapat. Aku benar-benar meremehkanmu. Ruan-ruan. Jadi, apakah kamu menimbangnya terlebih dahulu dan menemukan bahwa tongkat Qian lebih ringan dari tongkat Kun? Paman Sui Kidal, kekuatan di tangan kirinya lebih besar daripada di tangan kanannya. Tongkat yang lebih ringan lebih mudah ditarik. Ini disebut menemukan aturan, memverifikasi aturan, dan menggunakan aturan. Ruan-ruan menikahimu. Benar-benar keberuntunganku. Ada apa dengan Ruan-ruan? Dia memang bukan tipe kamu. Ruan-ruan. Ada apa denganmu? Kamu harus istirahat. Kamu harus pergi ke balai dewan besok untuk upacara suksesi. Menurut tradisi, penerus yang dipilih oleh kepala keluarga itu Qin Yihe. Tetapi mengingat keadaan khusus Yihe, jadi kami ingin mendengar pendapat semua orang. Tuan muda mengelola tambang kota tua selama 3 bulan, dan keuntungan berlipat ganda. Keberanian seperti itu layak menduduki posisi kepala keluarga. Tugas-tugas yang dikeluarkan Balai Dewan, sebagian besar adalah tugas kelas atas. Kemampuan Tuan Muda masih bisa menutupinya. Namun, ibu kakakku memiliki kekurangan. Para tetua yang terhormat adalah veteran yang telah mengikutiku dan keluarga Qin selama bertahun-tahun. Kekhawatiran kalian bukan tanpa alasan. Tetapi jika kakakku tidak bisu, Tuan Muda Sun, itu tidak masuk akal. Kenapa Tuan Muda pura-pura bisu? Jika pikiran Tuan Muda cukup dalam, kita perlu mempertimbangkan itu. Berkat rawat inap kepala keluarga kali ini. Kalau tidak, aku benar-benar tidak akan tahu bahwa Yihe begitu berani. Dulu, itu adalah Tuan Muda Qin yang memaksaku untuk mengatakan dia bisu. Apa yang dia katakan benar. ya? Kau menyembunyikan ini selama bertahun-tahun. Hanya demi posisi kepala keluarga. Kepala keluarga lama. Ayah. Karena kau pikir Qin Yihe pura-pura bisu, maka aku akan membuatnya benar-benar bisu. Oleskan obat di tepi cangkirnya. Racuni dia hingga bisu. Lihat saja bagaimana dia melawan kita ibu dan anak. Sial, dia tidak meminumnya. Ayah, kau baik-baik saja? Tidak. Dokter, tolong periksa, apakah obat ini bermasalah? Bau dari obat bisu, mungkin saja itu obat bisu. Kamu boleh pergi sekarang. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang memberimu obat bisu? Nyonya muda apa yang diisyaratkan oleh kepala keluarga? Benar-benar ayah dan anak isyarat mereka membuat orang benar-benar bingung. Tapi ini adalah kesempatan bagus untuk melibatkan Liu Shuang. Kepala keluarga berkata, obat bisu ini sengaja diberikan kepada Tuan Muda oleh Bibi Liu. Nyonya muda kamu tidak mungkin salah menerjemahkan itu, kan? Ibu Liu terkenal baik kepada Tuan Muda. Bagaimana mungkin dia memfitnah Tuan Muda? Ruan-ruan, jangan fitnah orang tanpa bukti. Ruan-ruan, omong kosong, apa yang kamu terjemahkan? Qin Yihe, berikan ponselmu. Terjemahan ruan-ruan benar. Apa?
Jadi itu berarti Tuan Muda juga mengkonfirmasi bahwa Ibu Liu yang meracuni. Tidak. Aku tidak mengatakan itu. Jadi bagaimana jika aku melakukannya? Siapa yang menyuruhmu menyerahkan posisi kepala keluarga kepada Qin Yihe? Jadi, selama ini, bukankah aku berakting dengan baik? Ibu, Liu Shuang, bukankah aku memperlakukanmu dengan baik? Kata kepala keluarga. Kecelakaan mobilnya dulu juga perbuatanmu kan? Ya, Waktu itu, kecelakaan mobil Wen Minzi. Semua aku yang atur. apa hakmu melakukan ini? Apa hak? Karena dia, Wen Minzi, adalah istri kepala keluarga. Dan aku hanyalah seorang pelayan. Karena dia, Qin Yihe terlahir sebagai tuan muda. Sedangkan anakku hanya bisa mewarisi harta keluarga. Aku tidak pernah menyangka. Aku hanya ingin mereka semua mati. Liu Shuang. Itu karena ambisimu. Ibuku dibunuh dengan kejam. Kukira, kamu tulus padaku. Tulus pada Xiao He. Ternyata kalian berdua adalah binatang yang tidak berperasaan. Kepala keluarga mengatakan bahwa Liu Shuang mulai sekarang segera diusir dari keluarga Qin. Pengusiran aku. Ayah, meskipun ibu melakukan kesalahan pengusiran terlalu berlebihan, tidak bisakah kau menyelamatkannya? Para pengawal, bawa Qin Shun pergi tahanan rumah. Qin Yihe, meskipun kau mengamankan posisi kepala keluarga lalu kenapa? Ibumu mati di tanganku. Kau akan selalu hidup dalam bayang-bayang. Roh ibuku di surga akan mengawasimu jatuh ke neraka. Bawa dia pergi. Kau, lupakan bahwa aku pergi. Kepala keluarga berkata upacara suksesi. Dimulai sekarang, Saya bersumpah setia kepada kepala keluarga sampai mati. bagaimana keadaan ayah? Mendapat penawar dari Qin Sun. Untungnya, tidak lama. Dia perlu beberapa hari untuk pulih. Apa yang kamu? Aku ingin pulang untuk merawat ibuku untuk sementara, dan juga membuat rencana untuk pergi lebih awal. Bisakah aku ikut denganmu? Jika aku melakukan kesalahan sebelumnya, kamu bisa memberitahuku. Aku ingin kamu bahagia seperti dulu. Qin Yihe, bolehkah aku bertanya sesuatu? Kamu tidak memberitahuku sebelumnya bahwa kamu bisa bicara. Itu karena aku adalah mata-mata Liu Shuang, atau karena kamu tidak pernah mempercayaiku? Bukankah jawabannya sudah jelas? Karena aku suka kamu. Kamu terpaksa masuk ke pusaran itu, aku tidak ingin kamu semakin dalam dan dalam. Jika aku tidak menjadi kepala keluarga, kamu bisa melindungi dirimu sendiri. Di tempat Liu Shuang. Jadi begitu rupanya, aku salah paham padanya. Jadi sejak kapan kamu mulai menyukaiku? Pertama kali aku mengetik untukmu di ponsel. Sebenarnya, saat aku kecil, aku selalu berkomunikasi dengan semua orang melalui tulisan. Namun, Xiao He, Tante Liu sudah memperlakukanmu dengan baik, bukan? Kenapa kau mendorong adik laki-lakimu turun dari tangga? Ada apa dengan Xiao Sun? Xiao He, apakah itu yang terjadi? adikku kehilangan pijakan dan jatuh. Jadi kau mengakui bahwa kau mendorong adikmu? Dia tidak memiliki pijakan yang kuat, jadi dia berguling turun dari tangga. Benar? Bagaimana bisa keluarga Qin memiliki anak yang begitu licik dan penuh perhitungan? Hanya saja Liu Shuang terus memutarbalikkan perkataanku membuat ayahku salah paham padaku. Jadi sejak saat itu aku memutuskan untuk berhenti menulis. Namun kemudian, semuanya berubah. Aku punya kamu, Ruan-Ruan. Aku tidak ingin kamu salah paham. Maksudku,
Aku ingin kamu tahu apa yang ada di hatiku. Ruan-ruan. Aku juga mencintaimu. Kemarin, masih ada 5 dari kita makan bersama. Hanya dalam satu malam pemenang mengambil semua. Bibi Liumu sudah diurus. Tapi Qin Sun masih muda dan belum melakukan apa-apa yang keterlaluan. Jadi biarkan saja dan jangan menyalahkannya. Untuk jamuan kepala keluarga yang diadakan untuk menghormatimu atau biarkan dia hadir. Silahkan terjemahkan. Aku belum berlatih interpretasi bahasa isyarat akhir-akhir ini. Bagaimana aku bisa mengerti itu? Kata ayah, pastikan kamu makan lebih banyak. Kali ini, tidak ada satupun dari mereka di sekitar. Terjemahkan saja seperti biasa. Itu nggak benar. Sekarang aku nyonya rumah. Apa yang harus aku takutkan? Oh ayah, sebenarnya biar aku kasih tahu, aku nggak ngerti bahasa isyarat. Sebelumnya, aku datang untuk mengumpulkan uang untuk operasi ibuku. Itulah kenapa aku melamar pekerjaan itu. Kamu tidak. Kamu menyelinap masuk. Kamu. Ayah, sebenarnya. Pertama kali aku melihatnya, aku jatuh cinta padanya. Aku nggak peduli dia berbohong padaku, ayah. Ya, itu benar. Di seluruh rumah ini, hanya kamu satu-satunya yang tidak tahu. Aku. Kamu, anak durhaka. Lihat dirimu, kau bikin ayah marah sampai dia bicara. Karena dia memarahi dia. Dia nggak bisa memarahiku lagi. Baik, ayah kami akan pergi bersiap untuk jamuan kepala keluarga besok. Ini, Hei, Aku pikir maksud ayah adalah membiarkan Qin Shun hadir di jamuan. Sehingga orang-orang di dunia bawah, karena hormat kepada ayah akan memberi Qin Shun kesempatan. Bagaimana jika dia balas dendam sendiri? Qin Yihe. Qin Yihe. Gadis kecil itu hari ini. Siapa kamu? Qin Yihe bilang aku harus mencarinya. Pak Song, aku tidak mengerti aturan main di bidangmu. Tapi jika perilaku keluarga Qin tidak pantas, aku tidak bisa mentolerirnya. Soal kemitraan ini, jangan terlalu keras kepala. Pak Wang, jangan menghakimi semua orang begitu saja. Yang tidak pantas adalah Qin Shi. Apa hubungannya dengan kepala keluarga? Jangan menyesal nanti. Tuan Muda Qin sudah tiba. Qin Sun menyamar sebagai Qin Yihe dan menipu Ruan-Ruan untuk pergi. Sekarang, dia seharusnya sudah ternoda. Sekarang, Mas Yihe milikku. Apa Qin Yihe, Wang Yihe? Aku kakak ketigamu. Tidak percaya. Qin Shun meremehkanku sejauh itu? Menyewa beberapa penculik cosplay Dragon Ball? Qin Yihe. Cepat, aku tidak bisa bertahan lebih lama. Merima. Kurasa maksud ayah adalah membiarkan Qin Sun menghadiri jamuan. Agar orang-orang di dunia bawah karena hormat pada ayah akan memberinya kesempatan. Bagaimana jika dia balas dendam kali ini? Hehehe. Cantik, ayo bersenang-senang dengan kami. Lepaskan aku. Lepaskan aku! Ruan-Ruan. Ruan-Ruan, aku benar-benar meremehkanmu. Sejak awal, kamu sudah mempermainkanku. Pantas saja. Bagaimana mungkin Qin Yihe mengirimku ke tempat seperti ini? Jadi, kamu menyamar sebagai kakakmu. Karena ini panggung yang kamu buat, biarkan kamu mengakhiri sandiwara ini tepat di panggung ini. Qin Sun. Kenapa kamu di sini? Jangan cuma berdiri di situ, lakukan saja. Sayang tangkap. Sayang, kamu ganteng banget. Ganteng banget, bro. Tapi hari ini aku tidak memberimu kesempatan. Bahkan jika kamu benar-benar mengambil alih keluarga Qin, aku akan memastikan kamu menghadapi kekacauan besar. Qin Shun,
Anak durhaka, bagaimana bisa bahkan sekarang? Kamu masih belum bisa melihat situasi dengan jelas. Qin Sun hadiah besar dari keluarga Qin ini. Semua orang sudah melihatnya. Saudara saling bertikai kepala keluarga baru dari keluarga Qin ini. Benar-benar karakter yang kejam. Memotong semua hubungan Qin Sun di dunia bawah tanah, menghancurkan setiap peluang untuknya kembali. Qin Sun, jangan mendekat, kalian semua memaksaku melakukan ini. Atau aku akan membunuhnya. Dasar anak durhaka, aku ayah. Diam. Saat kau menyentuh ibuku dulu, apa kau pernah memikirkan ikatan ayah dan anak? Hari ini, kau serahkan keluarga Qin padaku, atau kita mati bersama. Qin Yihei, tanda tangani dokumen untukku. Cepat. Qin Yihei. Cepat. Presiden Song tentang apa yang putrimu lakukan padaku. Hak tambang kota tua. Keluarga Songku tidak akan mengambil 1 sen pun keuntungan. Tolong, lepaskan kali ini. Keluarga Song mungkin perlu mempertimbangkan untuk gulung tikar. Presiden Qin, aku benar-benar pantas mati. Pertempuran sudah berakhir, dan baru saat itu aku sadar seharusnya aku memecat. Ayah, berhutang permintaan maaf padamu dan ibumu. Sebelumnya, aku tidak pernah berani menunjukkannya padamu. Takut kau akan terlalu terpengaruh oleh bayang-bayang kepergian ibumu dan tidak pernah bisa melanjutkan hidup. Ayah tidak lagi khawatir sekarang. Ayah tidak berharap kau memaafkanku. Tapi tolong jangan tinggalkan aku. Ayah, aku? Ayah, maksud Yihei adalah, mulai sekarang, belilah kacamata yang lebih baik, dan belajarlah membaca situasi sedikit. Anak ini. Asun akan keluar negeri. Aku bilang padanya, jangan kembali. Yang bersamaku terakhir kali adalah kakak ipar. Sudah kini, ini, yang ketiga kalinya. Ya. Kenapa kamu begitu cemburu? Aku sudah menjelaskannya padamu. Itu saat aku sedang menyamar. Kalau tidak, aku sudah mati. Jika Qin Sun tidak memberitahuku, kapan kamu berencana untuk menjelaskannya padaku? Atau kamu berencana untuk tidak menjelaskan sama sekali? Kenapa kamu harus mempermasalahkan semuanya? Kamu tidak seperti dirimu yang dulu. Apa maksudnya seperti diriku yang dulu? Laki-laki yang dingin, misoginis, dan angkuh seperti Buddha. Itu untuk orang yang tidak kusukai. Ruan-ruan, aku suka kamu, aku cinta kamu, aku tidak bisa menatapmu dengan mata kosong, aku juga cemburu, aku juga takut, suatu hari kamu berhenti mencintaiku. Qin Yihei, kamu sudah lama pergi? Kalau soal rayuan, kamu jago merayu. Tidak. Rasakan ini, rasakan detak jantungku, ruan-ruan. Apa kau mencintaiku? Tidak. Masih tidak? Baiklah. Kalau begitu, aku hanya mengincar tubuhmu. Terus incar saja. Aku akan mengambil hatiku yang tulus sendiri. Kepala keluarga, aku tidak sengaja membocorkan keberadaanmu. Itu sisa-sisa geng teratai yang memaksaku menggunakan ibuku. Ibu Nyonya sudah bangun. Kepala keluarga, Anda belum mengatakan bagaimana menghukum dia. Suruh dia bersihkan toilet. Dulu kepala keluarga itu seorang pria seperti elang. Sekarang dia mengikuti wanita itu sepanjang hari. Tetes-tetes, Terus kenapa? Dia adalah nyonya rumah. Omong-omong, apa yang dia lakukan salah?
Hingga dia hanya mendapat tugas toilet. Kesalahan yang sama yang pernah kau lakukan sebelumnya. Apa? Kenapa musim semi tak pernah datang untukku? Eksekusi, harus eksekusi. Aku benar-benar tidak bisa pergi denganmu untuk menemui ibu mertuaku. Itu tidak bisa. Putri ibuku yang baru mulai kuliah sekarang, hampir setahun menikah. Jika dia tahu, dia akan ketakutan setengah mati. Baiklah. Kalau begitu, jika kau merindukanku, aku akan menyelinap menemuimu. Seperti ini sekarang. Kepala keluarga. Sudah 3 bulan. Kau masih menyimpan dendam? Kau telah mengacaukanku seperti ini, dan kau tidak membiarkanku menyimpan dendam. Bye-bye. Liang Sheng siapkan area belakang. Dalam beberapa hari, aku akan melamar Ruan-Ruan, memberinya gelar yang pantas. Ruan-Ruan, aku sudah bertanya padamu selama berhari-hari, Bu. Tagihan medis ini, bagaimana sebenarnya ini bisa terjadi? Ibu merasa tidak enak tentang itu. Bu, aku mendapatkannya dengan bekerja sebagai juru bahasa isyarat untuk seseorang. Jangan khawatir, oke? Bahasa Inggrismu paling-paling biasa aja. Dan, kamu tahu bahasa isyarat? Hei, Ibu Shu, kamu benar-benar ibu yang kusayang. Pokoknya, semua ini sangat rumit. Begitu kamu keluar dari rumah sakit, aku janji akan menceritakan semuanya secara detail. Pulanglah ke rumah malam ini. Ada apa? Semua orang pergi misi. Kenapa bahkan tidak ada pembantu? Mungkinkah melarikan diri untuk menyelamatkan nyawa dikejar-kejar? Cara berpikir wanita itu sama unik dan anehnya seperti biasanya. Ruan-Ruan, maukah kau menikah denganku? Ganteng, bagaimana menurutmu tentang memberi nama anak kita Zongqing atau Qing Xin? Kami penerjemah tingkat atas bahasa isyarat, seharusnya bisa menebak pikiran majikan dan berimprovisasi beberapa kalimat di tempat. Qin Yihe. Hei, tidak, sayang, lihat ke kamera. Ruan adalah istriku. Jika dia mengkhianatiku, itu takdirku, aku akan menerimanya. Jadi sudah diputuskan. Aku tidak akan menjadi penerjemah bahasa isyarat lagi, tapi kita tetap harus mengikuti kontrak. Kau tidak boleh mengurangi gajiku.